Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Ada hal yang sangat menarik sekali dan ini mengagetkan, mengejutkan masyarakat. Ini tentunya ya masih tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Semakin kesini ini semakin tambah banyak sekali kecurigaan teman-teman. Bang Rustam mengatakan bahwa yang membuat ijazah Pak Jokowi itu Pak Eko Sulistyo, dan tidak kalah mengagetkan lagi, anaknya Pak Dumatno juga mengakui bahwa foto ijazah Pak Jokowi itu adalah foto bapaknya. Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini teman saya, anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Ini sangat ngeri sekali teman-teman. Dan tidak kalah menarik lagi, ini ada video-video yang saya rangkum ini, banyak sekali video-video yang janggal sekali. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Bahkan ada foto yang 3 foto sekaligus dijadikan beberapa dokumen. Ada foto buku nikah, foto ijazah SMA, ijazah S1, dan masih banyak lainnya yang tentunya ini sangat menarik sekali teman-teman di sini. Kita simak. Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa lo kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu nama Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya, kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah, sebelah saya ada si Parat Abbas tuh. Nih, saya udah ngomong Parat Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Parat Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini teman saya, anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini teman saya, anaknya Dumatno, dia bilang bahwa ini adalah foto bapaknya. Nah, ini bagaimana teman-teman? Ya, teman-teman yang bisa menilai apa yang dikatakan oleh Pak Rustam ini ya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Kan artinya ini negara udah rusak. Ini bukan kata saya, ini kata Pak Rustam atau Bang Rustam, tim TPUA ya, di video ini ya. Dan ini ada beberapa video, sebenarnya bukan ini saja, nanti saya perlihatkan. Video ini sangat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ada buku nikah, ada ijazah SMA, dan ada pernyataan-pernyataan namanya dari netizen-netizen. Ini semakin memperkuat, menyuruh saya harus punya keyakinan bahwa Pak Jokowi ijazahnya, mohon maaf ya, ini keyakinan saya itu palsu, itu seperti itu ya, jika melihat video-video ini ya teman-teman ya, karena ini sumber ini, siapa tahu ini bisa salah dan bisa benar ya teman-teman. Kita tonton yang ini. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru paling di Indonesia tahun 97 96 baru digunakan. Gua yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman, belum menggunakan ketikan Time New Roman teman-teman. Ini dari tanda tangan saja sudah berbeda teman-teman, dari huruf juga di bawah ini Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ini sudah beda sekali. Ini Times New Roman yang bawah, yang atasnya ini ketik ya teman-teman ya, masih mesin ketik. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Ya kalau memang ini benar ya teman-teman ya, jika ini benar memang yang di atas ini milik punya seseorang, tapi
kuliahnya itu bareng sama Pak Jokowi nih, misalnya tahun lulusannya, angkatannya itu sama Pak Jokowi, ya tentunya kita sebagai orang awam juga ini bisa membedakan bahwa yang atas ini mungkin yang benar, mungkin apa yang dikatakan tadi punya Pak Ganjar, punya Pak Anies itu mungkin sama seperti yang di atas, karena yang atas ini memang masih ketikan ya, mungkin sangat masuk akal jika tahun 85 itu seperti itu ya, masih masuk akal ya itu. Dan yang di bawah ini memang sudah sangat modern sekali ya teman-teman. Jadi orang awam ya, siapapun ini bisa membedakan yang atas ini model mesin ketik, yang di bawah ini ada hasil komputer ya. Kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Ya, 3 dokumen itu menggunakan satu foto, menggunakan satu foto. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib, memang ajaib ini Mulyono nih. Nah, ini sangat ajaib ya Pak Mulyono katanya gitu ya. Jika satu foto ini ya bisa dipakai buku nikah, bisa dipakai ijazah SMA, bisa dipakai ijazah S1 nih misalnya gitu ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali video-video yang janggal. Teman-teman, kita tonton yang satu ini dan bagaimana ada apa dengan video ini. Foto wisuda yang diklaim wisuda Jokowi bersama-sama teman kuliahnya, jika kita perhatikan baik-baik, banyak sekali keganjilannya. Yuk kita mulai perhatikan. Pertama, Universitas Gadjah Mada di era 80-90-an, di mana saya sangat tahu persis bahwa tidak pernah melakukan wisuda di malam hari. Nah, ini tidak pernah melakukan wisuda di malam hari katanya gitu ya. Kita lanjut dulu. Sedangkan ini menunjukkan foto di dalam ruangan di malam hari. Kedua, saya tahu dulu UGM melaksanakan wisuda 4 kali setahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Sedangkan foto ini Desember 85. Lihat mortarboard orang-orang ini. Longgar tidak sesuai dengan lingkar kepala mereka. Memang benar-benar ya, bisa saja ya ini netizen itu menemukan saja itu celah-celah kekurangan atau celah-celah kejanggalan-kejanggalan. Dan yang bikin ketawa ini satu ini teman-teman, saya itu sampai ketawa teman-teman ya. Jika ini benar ya teman-teman ya, ini saya ketawa sekali ya teman-teman ya. Pasang topi toga ini membentuk sudut miring, harusnya membentuk sudut 90 derajat. Aduh. Sesuai dengan gaya tarik bumi. Ya betul. Sangat tidak mungkin kan ini ya teman-teman ya, ini sangat tidak mungkin ya. Pas toga ini ya, ini yang ke bawah ini ya, ini masa iya ini misalkan benar terus miringnya itu miring ke sana gitu. Ini sangat tidak mungkin sekali ya teman-teman ya. Kita simak lagi. Sesuai dengan gaya tarik bumi. Sangat ketawa. Terakhir, secara umum orang-orang dalam foto ini matanya tidak fokus kepada satu arah. Ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ada yang seperti kosong pandangannya. Padahal suasana wisuda itu adalah momen bahagia sekali seumur hidup. Kenapa raut muka mereka tidak tampak bahagia? Dan kita mau simak lagi yang satu ini. Jadi Pak, nah, ini foto Dumatno sama foto Pak Jokowi sama foto ijazah Pak Jokowi ya, ini adanya ya teman-teman. Sedangkan foto Pak Jokowi itu ini. Nah, ini kan kalau kita ini nggak usah pakai program lah, kita nggak usah pakai digital forensik kan ya. Kita lihat sekilas saja, ini memang tidak match ya, tidak matching ya di sini ya, tidak cocok kalau menurut saya gitu ya. Dan ini memang walaupun dilepas kacamatanya pun ini secara kasat mata yang kita awam gitu ya, dengan ini dibuka kacamatanya saja itu memang hampir identik dengan yang ini gitu, memang hampir identik. Nah, di sini surat nikah pun editan katanya dia ya. Dia nggak punya surat nikah alias kumpul kebo katanya. Ini kan netizen ini memang benar-benar luar biasa ya, bisa menemukan hal-hal yang mencurigakan, yang kira-kira memang di jejak digital itu ada, itu dikorek terus sama netizen. Itu memang sangat luar biasa sekali. Netizen itu memang sangat luar biasa sekali. jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya.
Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak. Ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Nah, jadi netizen itu jadi semakin mikir bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Bukan masalah netizen itu sangat mudah sekali untuk digiring, itu tidak, karena netizen itu juga banyak sekali yang cerdas ya saat ini ya. Dan netizen ya tentunya ingin menyatakan atau mengatakan bahwa mau memaksakan hatinya bahwa ijazah Pak Jokowi asli gitu. Tapi kalau netizen ternyata melihat hal-hal yang janggal seperti ini, tentunya bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini itu sangat tidak mungkin sekali, karena memang tafsir itu semua berbeda-beda, dan kalau manusia sudah punya keyakinan itu sangat sulit sekali untuk dirubah teman-teman ya. Dan kita akan lihat video yang terakhir ini juga sangat menarik teman-teman ya. Kita riset di beberapa tempat, salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang Mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Nah, ini juga seperti ini kan termasuk kejanggalan-kejanggalan juga ya teman-teman. Jadi bagaimana masyarakat atau netizen mau percaya jika memang ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini? Ini tadi Pak Taufik ini bilang katanya data Pak Jokowi di KPU itu dokumen-dokumennya sudah tidak ada, sedangkan punya yang lain itu ada, kayak punya Pak Prabowo itu ada juga. Ada apa dengan hal yang seperti ini? Justru netizen masyarakat ini semakin curiga dengan adanya hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Kalau memang mau terbuka tentunya tidak seperti itu, silahkan saja. Mau dicek mau bagaimana, karena ijazah saya ini benar misal gitu ya. Ijazah saya ini memang asli. Silahkan saja cek mau kemana saja. Kalau memang orang benar itu berani dan tidak ada yang diumpet-umpetin.